Apa sih arti salib yang sebenarnya menurut Alkitab? Saat ini salib telah menjadi sebuah aksesoris yang sangat populer di dunia. Salib dengan mudah bisa kita temukan di mana-mana, seperti di baju, anting, kalung, bahkan tidak sedikit para selebritis yang memakai tato salib di tubuhnya. Dan karena popularitasnya, ternyata orang yang memakai simbol salib tidak hanya orang Kristen saja, akan tetapi orang-orang yang bukan Kristen pun suka memakainya, karena mereka menganggap salib hanya sebagai aksesoris biasa saja dan bisa digunakan oleh siapapun juga sebagai salah satu simbol fashion. Tetapi apa sebenarnya arti dari salib itu sendiri? Apakah hanya sebagai aksesoris biasa saja? Jawabannya tentu tidak, karena salib memiliki arti yang teramat penting, terutama bagi iman orang Kristen. Pada zaman Romawi kuno di tahun ke-6 sebelum Masehi sampai tahun ke-4 sesudah Masehi, salib adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghukum mati para penjahat besar. Penjahat yang disalib akan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, dengan tangan dan kaki mereka terpaku di atas kayu salib, dan mereka akan dibiarkan tergantung di sana sampai mereka mati. Jadi salib merupakan hukuman yang paling hina dan berat pada masa itu, bahkan dalam sejarah umat manusia. Tetapi salib sebenarnya hanyalah sebuah kayu biasa yang sudah ada bahkan sebelum Yesus dilahirkan di dunia ini. Lalu apa yang membuat salib menjadi begitu terkenal? Yang membuat salib menjadi sangat populer adalah bukan mengenai sejarah salib itu sendiri, tetapi lebih kepada pribadi atau orang yang pernah disalibkan. 2000 tahun yang lalu, saat Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib, arti dari salib itu pun berubah. Dalam iman orang Kristen, salib melambangkan sebuah kontradiksi. Salib bisa melambangkan suatu penderitaan, tetapi juga kasih. Kita bisa melihat kematian, tetapi juga kehidupan. Salib juga melambangkan kehinaan, tetapi juga kemuliaan. Lalu apa sebenarnya arti dari salib itu sendiri menurut Alkitab? Salib melambangkan keadilan dan kasih Tuhan. Roma 3 ayat yang ke-23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab mengatakan kalau tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak berdosa, dan hukuman dari dosa adalah maut. Artinya kita semua harus mati karena dosa-dosa kita. Akan tetapi, Tuhan Allah memiliki sebuah rencana penyelamatan dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai persembahan untuk menebus dosa umat manusia. Salib telah menunjukkan kepada kita sifat Allah yang adalah adil dan juga kasih. Allah yang adil adalah Allah yang tidak akan membiarkan manusia berdosa lepas dari hukuman. Akan tetapi, Allah juga adalah kasih yang sangat mengasihi kita semua, sehingga Yesus yang tidak berdosa telah dijatuhi hukuman yang seharusnya kita terima, supaya keadilan dan kasih Allah dinyatakan di dalam kematian Yesus di atas kayu salib. Roma 5 ayat yang ke-8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Yesus Kristus adalah pernyataan kasih Allah yang nyata, yang kemudian membuka jalan kepada pengampunan dari hukuman dosa. Salib adalah jalan pengampunan dari hukuman dosa. Roma 6 ayat yang ke-23 mengatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 2000 tahun yang lalu di bukit yang bernama Bukit Tengkorak telah disalibkan seseorang yang tidak berdosa sama sekali, dan semua dosa umat manusia telah ditimpahkan kepadanya, yang membuat sekujur tubuhnya penuh dengan luka. Dia telah menjadi kutuk karena pelanggaran kita, supaya kita diselamatkan dari maut. 1 Petrus 2 ayat ke-24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa
hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kitalah yang seharusnya berada di atas kayu salib itu. Tetapi mengapa Yesus yang tidak berdosa mau menanggung dosa kita semua? Kita yang seringkali berdosa dengan pikiran kita, tetapi mengapa kepala Dia yang dikenakan mahkota duri? Tangan kita yang sering kita gunakan untuk memukul orang, untuk mencuri, tetapi mengapa tangan Dia yang terpaku? Kaki kita yang seringkali membawa kita ke tempat-tempat kotor yang penuh dengan dosa, tetapi mengapa kaki Dia yang terpaku? Firman Tuhan mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib sebagai jalan pengampunan bagi dosa kita semua. Dia telah menggantikan posisi kita supaya kita boleh mendapatkan kasih karunia, yaitu pengampunan dosa, melalui iman kita di dalam Kristus Yesus. Hutang dosa kita telah dilunasi oleh Tuhan Yesus, dan sekarang kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Salib adalah lambang kasih Allah, dan kasih Allah telah memerdekakan kita semua dari hukuman dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ingatlah, kalau salib bukanlah sekedar simbol ataupun aksesoris, melainkan sebuah pengingat bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua hutang dosa kita dan memberikan kita semua kasih karunia, yaitu keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Salib memang sudah menyentuh banyak kehidupan orang di dunia ini. Lalu apa arti salib bagi kehidupan Anda? Silakan bagikan komentar Anda di bawah ini. Akhir kata, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Kasih Agape. Mari kita sama-sama bangun channel Kasih Agape untuk menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.